Assalamualaikum. Hari ini pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai sosiologi pembangunan. Adapun materinya mengenai definisi sosiologi pembangunan, ruang lingkup, paradigma sosiologi, dan kritik terhadap masing-masing paradigma pembangunan. Silakan disimak video ini sampai akhir ya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sosiologi pembangunan dan perbedaan dengan bidang ilmu lainnya. Baik, selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sosiologi pembangunan. Sosiologi pembangunan merupakan cabang ilmu yang mempelajari perubahan sosial dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, dan juga budaya. Teori pembangunan, yang pertama adalah teori modernisasi, yang kedua adalah teori ketergantungan dan keterbelakangan atau yang biasa disebut dengan teori dependensi, yang ketiga adalah teori sistem dunia. Di sesi kali ini kita akan coba membahas apa yang dimaksud dengan teori modernisasi. Sebelum itu, kita perlu melihat bagaimana sih sebenarnya sejarah lahirnya teori ini. Teori ini lahir pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu negara-negara di dunia terjadi polarisasi, di mana lahir Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang memiliki kekuatan dominan di dunia. Yang kedua, lahirnya juga negara Uni Soviet yang memiliki paham komunisme. Dan yang ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru baik di Afrika maupun di Asia. Ketika Amerika Serikat lahir, mereka berupaya untuk membantu negara-negara yang kalah perang, anggaplah seperti itu, seperti Inggris, Prancis, Jerman di Eropa Barat. Tapi di sisi lain, Uni Soviet juga melakukan perluasan gerakan komunisme, terutama di Asia, Cina dan Korea Utara, dan juga Eropa Timur. Tapi negara-negara yang baru merdeka juga perlu melihat apakah dia harus mengikuti Amerika Serikat di satu sisi, dan di sisi yang lain mereka harus mengikuti jejak Uni Soviet yang berhaluan komunisme. Mereka membutuhkan pembangunan ekonomi, politik, bantuan finansial, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, ketiga hal inilah yang membantu mengembangkan teori-teori modernisasi. Bagaimana sebenarnya teori modernisasi ini terbentuk? Paling tidak ada beberapa warisan teori yang diambil atau diadopsi dari teori modernisasi. Yang pertama adalah teori evolusi. Beberapa perspektif teori evolusi diambil karena apa? Dianggap bahwa perubahan sosial yang dialami oleh suatu negara di dunia ini itu harus berubah seperti garis lurus. Jadi teori evolusi ini melihat bahwa yang namanya masyarakat itu harus berkembang dari masyarakat yang primitif menuju masyarakat yang maju. Dari masyarakat yang tidak memiliki teknologi menjadi memiliki teknologi. Dari masyarakat. Jadi masyarakat modern adalah tujuan akhir yang tidak bisa dihindari dari pembangunan. Nah, teori evolusi mengatakan seperti itu. Nah, selain itu, ada juga perspektif warisan teori fungsionalisme yang diambil seperti teorinya Talcott Parsons dan juga Niels Melzer. Parsons melihat, kalau dari perspektif Talcott Parsons, melihat bahwa yang namanya masyarakat itu harus dilihat seperti organ tubuh manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga setiap bagian dari masyarakat itu memiliki fungsi dan ciri khas, dan satu sama lain itu membentuk suatu sistem. Di sisi lain, kalau menurut Melzer mengenai diferensiasi struktural, dia melihat bahwa ketidakteraturan struktur yang ada di dalam masyarakat itu sebenarnya menjalankan fungsi, sekaligus dibagi menjadi beberapa substruktur untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus sebenarnya. Ya kan? Lalu kemudian ada juga teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Rostow, yang salah satu ekonom terkenal. Dia melihat bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi itu sangat penting di dalam teori ini, di mana masyarakat harus berkembang dari tradisional sehingga berkembang menjadi kondisi yang dianggap memiliki prakondisi tinggal landas, kemudian kematangan pertumbuhan. Dan akhirnya di ujungnya masyarakat akan berkembang menjadi masyarakat dengan konsumsi massa tinggi. Ya, sebagai tambahan ada juga
teori pembangunan politik berkeadilan yang diwariskan oleh James Coleman yang melihat bahwa yang masyarakat itu terjadi diferensiasi politik dan memiliki etos masyarakat modern dengan kapasitas sistem politik yang begitu baik. Lalu, bagaimana sebenarnya kita melihat asumsi teori yang ada di dalam teori modernisasi ini? Paling tidak, teori modernisasi ini memiliki asumsi teori yang pertama adalah teori ini sangat sistematis dan sifatnya sangat bertransformasi. Apa artinya? Dia memiliki imanensi atau mengalami proses yang terus-menerus atau proses yang becoming. Jadi dia akan menuju satu titik akhir yang menjadi lebih baik. Ya kan? Sehingga teori ini berasumsi bahwa yang namanya pembangunan itu harus bertahap dan sifatnya harus homogen, tidak boleh heterogen. Dan konsep pembangunan yang disebut dengan teori modernisasi ini harus merujuk pada konsep pembangunan yang dialami oleh negara-negara di Eropa Barat dan juga Amerika Utara, yaitu di United States of America. Dan yang namanya pembangunan itu tidak boleh bergerak mundur, jadi harus bergerak maju ke arah yang lebih positif, sehingga perubahannya progresif. Nah, untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang, seperti apa yang disampaikan warisan teori evolusi sebelumnya. Nah, sehingga dari asumsi teoretik seperti ini, ada asumsi metodologi yang berimplikasi atau memiliki implikasi asumsi metodologi. Yaitu apa? Yang pertama, teori modernisasi ini mengkaji persoalan dunia ketiga melalui beberapa pola, melalui beberapa model. Kemudian, merumuskan beberapa tendensi universal dan tidak memperhatikan faktor khas dan unik dari setiap negara. Semua dianggap homogen, sama. Dan unit analisis dari teori ini adalah unit analisis negara. Seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya implikasi kebijakan dari teori pembangunan yang dikembangkan oleh perspektif modernisasi? Yang pertama adalah, implikasinya adalah memberikan pembenaran bahwa adanya hubungan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Sehingga apa? Amerika itu dijadikan rujukan, dijadikan model, dan juga Eropa, terutama Eropa Barat dan Amerika Utara. Jadi panutan berbagai negara yang baru berkembang atau negara yang merdeka itu harus merujuk ke Amerika Utara dan Eropa Barat. Lalu yang kedua, implikasi kebijakan pembangunannya adalah menilai ideologi komunisme itu sebagai ancaman pembangunan dari negara-negara dunia ketiga atau negara-negara baru berkembang atau negara-negara baru merdeka. Sehingga apa? Mereka, negara-negara ini perlu memiliki instrumen pembangunan ekonomi, demokrasi, dan mengganti nilai-nilai tradisional yang mereka miliki. Lalu yang ketiga, implikasinya adalah memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing, terutama dari Amerika Serikat, ya, dengan Marshall Plan-nya, seperti investasi, tenaga ahli, teknologi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita coba lihat sebenarnya pendekatan teori modernisasi ini seperti apa sih? Jadi di awal perkembangannya berkembang yang disebut dengan teori modernisasi klasik yang dikembangkan oleh Lipset, Robert Bellah, David McClellan, Alex Inclus, dan juga salah satunya kita bisa lihat dari Sarbini Sumawinata. Yang Lipset mengembangkan teori-teori tentang pembangunan ekonomi dan pengembangan demokrasi politik. Kemudian Robert Bellah menjelaskan tentang agama dan pembangunan. Kemudian David McClellan dibicara tentang motivasi berprestasi dari perspektif psikologi, misalnya. Alex Inclus sebagai seorang sosiolog menjelaskan bagaimana sebenarnya manusia modern itu. Dan Sarbini menjelaskan bagaimana pembangunan ekonomi Indonesia di dalam perspektif modernisasi. Nah, jadi pendekatan teori-teori klasik ini bisa kita lihat dari kelima teoretisi-teoretisi ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kelebihan dan kekurangan studi klasik dari teori modernisasi. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa terjadi keprihatinan utama, yaitu apa? Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor yang bertanggung jawab terhadap modernisasi di negara dunia ketiga? Apa akibat dari modernisasi bagi masyarakat dunia ketiga? Nah, kalau kita melihat sebagai kerangka analisis, negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang ternyata setelah mengadopsi teori modernisasi dengan masyarakat tradisionalnya.
Sedangkan negara barat itu justru menjadi negara-negara yang modern. Negara dunia ketiga tidak bisa belum bisa melepas ciri tradisionalnya dan mengadaptasi ciri positif dari negara-negara yang disebut barat. Sehingga metode kajiannya adalah ya hasil kajian metode analisisnya ya abstrak. Cirinya apa yang disampaikan oleh Robert Bellah dan Sumawinata. Ciri manusia modern dianggap universal sehingga dapat diterapkan di setiap negara tanpa melihat keunikan. Jadi seolah-olah semua homogen. Semua negara itu sama ciri. Dan sembarangan membuat kategori negara, ada demokratis, ada yang diktator, otoritarian. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah kekurangan dan kelebihan dari studi klasik tentang modernisasi. Lalu muncul kritik terhadap teori modernisasi ini. Paling tidak ada 5 kritik. Yang pertama, kritik dalam hal gerak pembangunan. Gerak pembangunan yang dikembangkan oleh teori modernisasi dianggap terlalu etnosentris, abai dengan pembangunan alternatif, dan juga terlalu optimis. Yang kedua adalah nilai tradisional. Tradisi dianggap heterogen. Tradisional modern itu sebenarnya dianggap bertolak belakang. Tradisi itu dianggap menghambat dari teori-teori modernisasi ini. Dan juga mereka lebih mengusulkan bahwa tradisi itu harus dihapus. Dan metode kajiannya ya bersifat abstrak. Sehingga akhirnya ujungnya adalah ahistoris atau periode sejarahnya tidak jelas. Nah, kritik yang cukup parah adalah kritik secara ideologis. Bahwa teori modernisasi ini terlalu bias ideologi perang dingin. Tidak objektif dan tidak bebas ideologi. Sehingga apa? Perubahan sosialnya tidak stabil dan pragmatis. Jadi seolah-olah teori modernisasi itu mengadopsi semua yang menang perang. Yaitu siapa? Ya Amerika Serikat. Tapi sebenarnya Uni Soviet juga menang perang, tapi dianggap itu jadi musuh, jadi lawan. Itu dianggap bukan masyarakat yang menjadi rujukan teori modernisasi. Dan terakhir adalah dominasi asing. Adanya faktor eksternal kolonialisme, perusahaan-perusahaan multidimensional, kemudian ketidakseimbangan nilai tukar, dan juga sistem internasional. Nah, tapi teori modernisasi ini mencoba menjawab kritikan-kritikan tersebut, sehingga mereka mengembangkan penelitian dan teori-teori baru. Antara lain apa? Ya, ada beberapa hal, yaitu di bidang bagaimana sebenarnya metode kajian, arah pembangunan, faktor eksternal dan konflik, dan perbedaan tradisi. Jadi, mereka melihat akhirnya beberapa teoretisi-teoretisi baru di dalam perspektif modernisasi yang dikembangkan. Misalnya, perbedaan tradisi itu mulai dikembangkan oleh Wong Si-lun, kemudian Michael Dove dan Winston Davis. Mereka menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya familisme dan kewirausahaan, budaya lokal dan pembangunan di Indonesia, agama Jepang dan teori barikade. Kemudian mereka juga mulai memasukkan metode kajian yang studi kajiannya mulai studi kasus dan analisis sejarah. Arah pembangunan mereka akhirnya tidak hanya satu arah saja, tetapi bisa berbagai macam arah dan modelnya juga bisa bermacam-macam. Dan yang lebih kuatnya adalah bagaimana sebenarnya ketika Huntington mengatakan bahwa demokrasi juga bisa terjadi kok di negara-negara dunia ketiga. Nah, jawaban-jawaban atas kritik ini membangun mereka berbagai teoretisi-teoretisi modernisasi untuk pengembangan teori modernisasi baru. Dengan melihat bahwa yang namanya teori modernisasi baru itu melihat kembali ke peran nilai tradisional, kembali ke nilai-nilai yang lebih historis, dan memiliki analisis yang bersifat mutakhir. Nah, itu mungkin beberapa perkembangan dan pembahasan mengenai teori modernisasi.